Halo teman-teman YouTuber dimanapun berada, selamat siang. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang penanganan Vario 110cc. Ini bermasalahnya akinya tidak mau ngecas, kemudian lampu depannya tidak aktif mas bro. Dan sudah kita cek tadi bahwa sepertinya ini bermasalah pada pengapian kabel. Oke, kita akan membuat tutorial itu sendiri. Kita akan mulai cek dari mana, kemana, dan sampai di mana. Oke, untuk teman-teman yang memiliki kasus Vario seperti ini Vario 110 yang belum injeksi ya, masih karbu, dan kemudian setiap Vario itu memiliki radiator itu sendiri supaya ada pendinginnya. Cuman kita lihat di sini bahwa radiatornya sepertinya tidak digunakan lagi mas bro. Ya nggak masalah ya, cuman waktu sepeda motor ini mulai berjalan jauh maka tidak ada pendingin yang untuk mendinginkan, kira-kira seperti itulah mas bro. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Untuk teman-teman perhatikan terus. Oke, di sini sedikit lagi penjelasannya. Tadi yang pemilik mengatakan bahwa sepeda motor ini sudah 2 kali ganti aki, hanya bisa bertahan dalam waktu 3 minggu. 3 minggu aki tekor, ganti lagi tekor, dan di sini tadi di pagi hari tadi kita melihat akinya sudah memang drop dan kita anjurkan untuk mengecasan aki. Kemudian kita lihat arus yang masuk apakah memang terisi. Ternyata bro hanya keluar saja, tidak ada masuknya. Jadi kalau hanya keluar saja tidak ada masuknya ya pasti akinya nggak sanggup ya kan. Oke, untuk pengecekannya kita mulai dari tahap saklar kanan ya. Saklar kanan itu ini dia ya. Kemudian saklar kanan, ini saklar kanan onnya lampu besar ya, onnya lampu besar. Kemudian pindah ke dim sebelah kiri, ini untuk dim jauh dekatnya, makanya pindah ke lampu utama di depan ya. Ini akinya di sini ya, untuk Vario lama akinya di depan. Nanti kita akan buka di sini supaya nanti kita bisa lihat kabel yang terbengkalai itu di mana. Kemudian setelah misalnya masuk lampu depan, proses berikutnya itu awalnya itu dari spool ya, awalnya itu dari spool ke kiprop ya, kiprop atau dioda. Kemudian masuk ke saklar sebelah kanan, masuk ke saklar sebelah kiri, habis itu masuk ke lampu utama. Kira-kira seperti itulah bro. Untuk lebih lanjutnya kita akan langsung perhatikan supaya teman-teman bisa lebih gampang memahami. Oke, saya juga tidak begitu pandai menjelaskan, tapi saya pandai memperhatikan. Kita akan lihat. Sekarang kita akan menghidupkan sepeda motornya. Ini akinya sudah dicas, lagi dicas maksudnya. Kemudian ini kita pakai aki baru untuk pengecasan ya. Kita starter. Oke teman-teman, di sini sepeda motornya sudah hidup. Sekarang kita cek lampu depannya. Kita aktifkan sebelah kanan. Ya, berarti ya kita lihat depannya. Di sini tidak menyala dua-dua. Kalau memang putus, bisa kita lihat dari dim lampu jauhnya. Seharusnya kalau memang hanya putus satu, maka salah satu tombol ini akan menyala, bro. Kita lihat. Oke, di sini saya akan memetikkan jauh dekat. Oke, di sini tidak ada cahaya, maka yang pertama kita lakukan itu pengambilannya dari sini dulu ya. Kita akan mengecek, ini tinggal dibuka saja, Oke, teman-teman nantikan dulu ya, soalnya nanti akinya tekor. Ini congkilnya seperti ini. Oke, di sini ada dua soket, dan kuning itu dua ya, perhatikan. Dan lampu kuningnya itu dua dan warnanya itu berbeda. Untuk warna merah, soket warna merah itu untuk lampu sore atau lampu senja. Kemudian untuk lampu yang satu lagi ini lampu utama bro. Di sini kita cek setiap arus yang dikeluarkan oleh Honda ya, itu warna kuning, itu adalah arus lampu besar ya, lampu besar, kecuali ada lirisnya ya. Oke, yang pertama kita cek salah satu warna kuning ini, yang manapun boleh karena ini saling berkaitan, diserikan. Kita ambil kabel sebentar ya bro, karena saya sendiri jadi agak sulit seperti ini ya.
Oke, cara pengecekannya saya tidak mempunyai alat apa-apa. Jadi saya akan melaga ke salah satu negatif yang mana pemisah. Oke. Ini oke. Saya sudah menancapkan ke salah satu warna kuning. Kemudian kita akan laga ke bagian seksinya atau minusnya atau groundnya. Sebetulnya caranya banyak sekali. Ada yang pakai lampu langsung, lampu cucuk ya. Nanti satu ke masa, satu ke kabelnya supaya tahu hidup. Kalau hidup lampunya berarti harusnya ada seperti itu. Ini sama aja. Nanti kita laga, kita onkan dulu, kita starter. Oke, kemudian kita laga ke sini, ke seksi ya. Ini ya masuk. Kita lihat. Harusnya kalau arusnya di sini ada, dia akan mengeluarkan percikan api, bro. Tapi ini tidak ada. Berarti arus warna kuning itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi kepentingan dulu. Arus warna kuning ini tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kiprop. Ya, kiprop itu di sini. Dalam. Dan kiprop itu dari mana lagi? Itu dari spool. Spool itu adalah pusat dari arus yang dikeluarkan atau pusat dari kelistrikan itu sendiri ya. Jadi sebelum kita cek di bagian kipropnya, kita langsung cek ke bagian spoolnya, langsung ke titik utama ya. Kalau misalnya dari spoolnya ada, berarti fix hanya bermasalah di bagian kiprop, atau mungkin kabel yang keluar ke kiprop itu ada yang putus seperti itu. Oke, spoolnya di mana? Spoolnya di sini lah, bro. Spoolnya di sini di bagian belakang radiator ini. Jadi kabelnya mana? Kabelnya ke atas. Kita buka bagasinya dulu. Kalau sudah buka bagasinya, kabelnya kelihatan. Oke, saya akan buka. Nanti saya akan videokan. Nah, beginilah penampakannya di bagian dalam. Saya tidak memvideokan tadi, bro, karena saya hanya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa pegang videonya atau kameranya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Yang penting penyakitnya sekarang. Oke, di sini karburatornya untuk pemula. Ini karburator ya. Ini karbunya. Kemudian ini adalah yang merah ini, yang besar-besar ini ke starter ini. Jadi spoolnya di mana, Bang? Kita cari dulu ya. Nih, ini dia. Ini dia sumber dari segalanya ya. Kita lihat mana yang mengarah ke bawah. Nah, ya. Sebelah mana yang mengarah ke bawah? Biasanya yang mengarah ke bawah itu kita buka dulu. Yang mengarah ke bawah itu biasanya jantannya ya. Jantannya. Nih, ini dari bawah nih, dari spool. Ya, ini apa? Kok 3? Ini adalah pulser. Pulser itu fungsinya untuk memberikan sinyal kepada CDI apabila gimana ya? Istilahnya batu api itu bahwa memberi sinyal kepada CDI bahwa sepeda motor ini sudah bekerja. Seperti itulah kira-kiranya. Ya, saya juga tidak berani begitu menjelaskan, bro. Kemudian di sini kita cek ya, ada 2 kabel seperti ini. Satu itu warna kuning, satu itu warna putih. Yang kuning itu saya bilang tadi, saya ingatkan kembali bahwa setiap sepeda motor warna kuning itu adalah arus yang dihasilkan spool ke lampu utama. Kemudian lampu warna putih ini adalah arus pengisian aki ya, cas. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek sekarang. Begini ya, bro, sedikit penjelasannya. Oke, sepeda motor ini kan Vario pada 10. Jadi sepeda motor ini boleh menyala, boleh hidup jika tidak menggunakan aki ya. Tapi kemarin sepeda motor ini disorong atau pokoknya direct lah ke tempat kita, kondisi mesin tidak menyala. Itu dikasih tahu kita ya. Kita cek akinya, ternyata tekor. Saya pasang aki, mau menyala ya. Sedangkan sepeda motor ini tidak pakai aki pun mau menyala ya. Jadi intinya begini, kalau misalnya sepeda motor ini kita cabut seperti ini, oke,
Kalau misalnya sepeda motor ini seperti ini, kita lihat bro, kalau ini dicabut maka tidak akan bisa menyala kalau misalnya tidak pakai aki ya. Dan sekarang saya pasang aki di sini dan saya pasang aki ya. Ini masih menggunakan aki. Kita lihat ya, kita lihat apakah menyala atau tidak. Oke. Kuncinya. Nanti kita akan membandingkan kepada teman-teman jika aki dipasang atau aki dilepas. Ini di starter ya. Di starter. Nah, ini. Berarti Bix ini hanya tenaga baterai. Sepeda motor ini menyala hanya menggunakan tenaga aki. Ya, hanya menggunakan tenaga aki. Sekarang kita matikan dan kita akan mencabut akinya itu ya. Nah, sekarang sudah kita buka ini akinya. Sekarang kita akan buktikan, kita buka satu arus positif atau arus negatif, kemudian kita colokkan soket yang di sana. Kalau menyala berarti spoolnya tidak ada bermasalah ya. Kalau misalnya mati maka spoolnya sudah pasti harus diganti. Tapi di samping itu juga kita akan melakukan pengecekan supaya sudah positif, karena harga spool mahal bro ya. Oke, yang pertama kita ambil obeng dulu. Oke, jadi maaf ya, kameranya agak sedikit bergoyang-goyang karena memang saya megang dan saya yang harus mengerjakan bro. Oke, makanya teman-teman bisa bantu kita dengan caranya support terus channel kita, bantu di like, di subscribe agar kita bisa menyewa teman untuk spesialis kamera saja bro. Oke, sudah kita buka, kemudian kita colokkan ini ya, kita colokkan, kemudian kita sela ya, kick starter, karena di starter tidak akan bisa menyala. Oke, sepeda motor ini akan menyala jika spoolnya tidak bermasalah walaupun tidak pakai aki. Kita kunci kontak di on kan, kita akan mengengkol pakai kaki. Saya akan bantu pakai grip gas, bantu. Oke teman-teman, di sini tidak ada suara, tidak ada istilahnya harapan bahwa sepeda motor yang menyala. Kita coba sekali lagi. On. Oke, kita akan mengganti spoolnya, dan di sana sudah saya beli spoolnya tuh. Kita akan ganti langsung, kita lihat gimana hasilnya. Oke, spoolnya itu mahal ya, mahal. Jadi harus betul-betul fix rusaknya itu di spool. Jadi kita tidak akan kecewa. Dan di sini pemilik sudah berharap besar bahwa sepeda motor ini akan menyala hari ini juga, karena akan dibawa pergi jauh pakai helm bro. Oke teman-teman, spoolnya seperti yang tadi itu berada di bagian radiatornya. Sekarang saya letakkan di sini, kita akan buka.
Oke, itu dia spoolnya. Spool itu seperti itu kalau sudah dipasang. Dan di sini kita akan mengganti yang baru. Dan sepertinya ini juga pernah diganti nih, bro. Tapi nggak tahu ya. Saya juga bingung ini. Tapi saya heran kenapa bisa langsung mati. Apa penyebabnya juga? Ya mungkin karena oli ini ya. Di sini sepertinya ada rembesan oli sehingga spoolnya itu basah. Dan ini manitnya. Oke, nanti kita akan cek lebih lanjutnya lagi. Kita akan melakukan sebaik mungkin ya agar pelanggan kita oh was. Ini sudah kita bersihkan, cuman mesinnya agak sedikit kotor mas bro, jadi nggak terlampau bersih ya kan, nggak apa-apa ya kan, yang penting kita hasilnya yang kita perlukan ya. Di sini ini kan kita pakai spool yang baru, spool lamanya ini, spool lamanya ya. Oke, di sini nggak tahu lah penyebabnya apa itu, makanya bisa mati tiba-tiba, atau mungkin kualitas barangnya yang kurang bagus. Ini mereknya tahu ya, mereknya apa. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemasangan. Yang pertama ya biasa spoolnya dipasang. Oke, pasang spoolnya seperti ini. Ini ada kabel di bawah. Ini posisinya di bawah ya, mereknya di atas nih. Oke, cocokkan saja. Ini masangnya tidak susah. Yang mencari penyakit yang susah bro, ingat di sini tempat buzzernya, tekan. Nah, ini tekan seperti ini. Untuk baut L panjang sama, jadi nggak masalah tukar-tukar, karena pas membuka tadi saya tidak ingat bautnya itu yang mana di sana ya dan yang mana yang di situ. Jadi ini karena sama ya boleh ketukar bro, ukurannya sama. Terkadang begitu ya, banyak sekali problem-problem yang terjadi pada sepeda motor itu. Jika kakinya tekor, pemilik bilang kok begini kok tekor, atau pemilik ada juga yang mengatakan bahwa dia sendiri yang mengatakan ganti aki, padahal akinya tadi saya lihat yang kemarin merek yang bagus, yang GS. Jadi saya sudah curiga bahwa sepeda motor ini bermasalah karena spoolnya atau casannya sudah rusak.
memang jarang ya ada yang bermasalah di keypropnya pun ada, nggak langsung ke spoolnya gitu. Tidak sampai maunya untuk pengguna, kalau memang belum yakin kali, tanya saja bengkelnya, ini kenapa bisa begini. Jangan langsung diponis ganti aki, karena aki juga mahal. Aduh, belum lagi ada yang lain rusak. Oke, pastikan semuanya sudah terpasang, full serang juga sudah terpasang, baut-bautnya juga sudah mantap, dan kabelnya jangan ada di luar ya, karena akan mengakibatkan dia kena goresan. Yang penting ketika magnet masuk jangan ada yang kejepit begitulah, dan pastikan sudah tidak ada lagi baut yang ketinggalan. Oke, tinggal kita akan memasang magnetnya. Ini dia, terpasang magnetnya. Tadi saya buka pakai tracker ya, ini pakai tracker saya buka karena tidak bisa pakai tangan bro. Perhatikan di sini sepinya, ingat jangan misalnya ada sepi yang tidak pada tempatnya. Putar, nih duduk dia, kita putar, pastikan tidak ada yang tergesek seperti ini. Aman. Pakai 17 ya, 17 so. Biasanya ini sudah mengeluarkan percikan api ya, duanya. Yang satu pulsar tidak, hanya bisa mengetes dengan lampu LED ya, lampu LED itu bisa cek pakai ini. Kalau misalnya yang dua ini dilaga ke ground, ke minus, bisa akan mengeluarkan percikan. Nanti kita akan tes. Kalau tadi yang saya lupa tadi ini menerangkan untuk teman-teman, tadi saya tidak cek pakai kabel ya untuk ini, karena saya pastikan bahwa tidak akan memiliki api tadi ya ini. Oke, nanti kita akan cek. Kita kunci dulu. Pastikan sudah kencang ya.
Oke teman-teman, kita cek ya, kita buktikan apakah memang sudah mengeluarkan percikan atau tidak. Oke, cara mengetesnya, ambil kabel yang seperti ini, dicolokkan ke yang mana aja terserah. Ini harus dua-dua ya, mengeluarkan percikan ya. Kemudian kita selah. Tempel. Oke, kita coba ya. Sini mana ya? Oh, ke sini ya. Kalau misalnya belum mengeluarkan api, kita akan colokkan pusarnya. Sini aja ya bro, biar lebih jelas ya. Ini ya. Oke, ini kabel warna apa nih? Saya colokkan tadi. Berarti kabel warna kuning ya. Ya, kabel warna kuning ya. Oke, ini badannya kita lihat. Oke, berarti aman bro. Yang satu lagi, berarti lampu depannya sudah aman ya. Letak dulu kameranya, kita pindahin ke warna putih. Oke, kita tes lagi. Oke, aman, kelihatan ya, kelihatan dong. Oke, sekarang kita colokkan ke tempat yang tadi. Bentar ya. Nih ya, saya sudah menarik ke atas. Ini betinnya tadi ya. Ini betinnya tadi. Betina maksudnya. Kemudian kita colokkan. Susah bro. Sebentar. Beginilah perjuangan mencari duit bro. Tapi apa boleh buat ya kan. Saya colokkan. Sudah. Oke. Sekarang pusernya. Oke, saya sudah mencolokkan ketiganya atau keduanya. Sekarang kita akan menghidupkan sepeda motor ini tanpa menggunakan aki ya. Ini sudah dicolok, kunci kontak kita on kan ya. Nih kita on kan, udah on ya. Ini off, ini on. Kemudian kita lihat akinya. Ini akinya sudah dicabutkan. Tadi kita lihat tadi bahwa kita sudah mencabut, tidak hidup ya, tidak hidup. Berarti kita harus pastikan ini harus hidup ya, harus hidup, tidak menggunakan aki. Coba saya starter ya. Setelah hidup nanti kita akan pastikan lampu depannya apakah sudah menyala. Kita engkol sebentar. Oke, sepertinya ada kabel yang belum dipasang ya. Maaf ya, tadi ada kabel ini ternyata kurang sorong ke dalam. Jadi sekarang kita tes dulu ya. Seperti biasa, ini tetap ya, baterainya tidak disambung ya. Oke, kita coba. Tengkol, kunci kontak di on kan, kemudian kita tengkol.
Oke bro, sudah normal hidup. Nanti kita akan tes lampu depannya ya, apakah sudah menyala. Nanti kita pasang saklarnya, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita colokkan ya. Colokkan bro. Oke, sudah kita colok. Oke teman-teman, untuk pemasangan spool telah selesai, saklarnya juga sudah selesai. Sekarang kita cek tadi bahwa sepeda motor ini menyala tanpa menggunakan aki juga tidak selesai. Sekarang kita coba untuk lampu depannya, apakah menyala. Oke, sekarang kita kontak. Tanpa aki masih ya, tanpa aki, akinya masih melepas ya. Kita kick starter. Oke, lampunya kita coba ya, kita letak ke kiri nih. Ini sudah menyala, kita gas. Oke, sudah cukup selesai untuk sepeda motor Vario ini. Untuk teman-teman yang memiliki kasus seperti ini, boleh diterapkan di rumah ya. Tapi jangan salah ya, bisa juga spoolnya tidak hanya spool, bisa juga keyprobnya ini ya, bisa juga keyprobnya kalau bermasalah seperti itu. Jadi coba cek dulu keyprobnya, baru ke spoolnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita Nangin Otomotif. Terima kasih.